إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Jemaah kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib mengajak kita semua untuk kembali meningkatkan, memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Khatib juga mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmatnya, yang dengan itu kita menjalani kehidupan dunia dengan nikmat dan rahmat Allah. Kita menjalani kehidupan ini, kita diberikan kesehatan, kita bisa beraktivitas, dan kita terus berharap kepada Allah semoga aktivitas dan amal kita lah aktivitas dan amal yang soleh, yang baik, yang juga akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada qudwah dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan yang paling mahal, yang paling berharga yang beliau miliki untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjadi penyambung dan penerus risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan Islam secara baik, menjaga Islam dengan serius, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sampai ajal datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang hidup, yang Allah berikan kehidupan, maka setiap hari kita selalu beraktivitas, kita selalu berbuat dan beramal. Namun perbuatan dan amal kita, aktivitas kita seharusnya mengacu kepada aturan dari Allah dan Rasulnya, agar amalan tersebut adalah ajaran amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran kita menemukan betapa banyak Allah mengulang dan menyebutkan bahwasanya ada amal itu yang salihat, juga ada amal yang sayyiat, ada amal yang saleh, amal yang baik, dan juga ada amal yang sayyiat, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak bermanfaat. Dalam kesempatan khutbah kali ini kita akan sampaikan beberapa kaidah yang terkait dengan amal, aktivitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, agar amal dan aktivitas kita menjadi amal yang saleh, tidak menjadi kerja dan aktivitas yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kaidah yang terkait amal ini bisa kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Yang pertama adalah kullu amali al-insan mashhudun wa maktubun
Kaidah yang pertama yang harus kita pahami dan kita yakini, bahwasanya setiap amal perbuatan manusia masyhudun wa maktub, disaksikan dan ditulis oleh Allah SWT, dicatat. Jadi tidak ada satupun perbuatan manusia, tidak ada satupun aktivitas kita yang tersembunyi bagi Allah, yang tidak diketahui oleh Allah SWT, yang tidak disaksikan oleh Allah SWT. Sekalipun kita berusaha menyembunyikan diri kita, melakukan aktivitas dan amal tersebut pada tempat yang tersembunyi, pada tempat yang gelap, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi yakinlah bahwasanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersembunyi di tempat yang gelap, di ruang yang gelap sekalipun, Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi baginya di langit ataupun di bumi. Bahkan apa yang ada dalam perut bumi Allah mengetahui, baik yang besar ataupun yang kecil. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini manusia dengan teknologi, dengan ilmunya, dengan kemajuannya, kemudian membuat perangkat dan alat. Bagaimana manusia bisa dipantau apa yang dia lakukan. Tetapi alat seperti ini pun juga tidak mampu memantau, melihat, merekam apa perbuatan yang dilakukan oleh manusia semuanya. Tetap saja terbatas. Orang hari ini memasang CCTV, bisa memantau apa yang dikerjakan oleh karyawan, bisa memantau mungkin kalau ada yang akan masuk rumah mencuri dan seterusnya. Tetapi karena inilah produk manusia yang selalu melekat dengan kekurangan, maka CCTV pun mungkin rusak, mungkin tidak berfungsi, atau bahkan dirusak oleh manusia itu sendiri. Kemudian alat yang dibuat tersebut tidak berfungsi, yang semestinya bisa menjadi alat bukti, bisa menunjukkan siapa pelaku, tapi hari ini kemudian alat itu dirusak. Ada alat yang dibuat untuk mendeteksi tsunami misalnya, tetapi di beberapa tempat kemudian tsunami kecil terjadi tanpa diketahui, tanpa ada deteksi. Kenapa? Alat itu tidak berfungsi. Karena alat ini juga perlu dijaga. Dalam waktu tertentu dia juga mungkin akan rusak. Tetapi sebagai orang beriman kepada Allah, kita meyakini ilmu Allah mengetahui semua apa yang dilakukan oleh manusia, dan tidak seperti alat, dia tidak akan rusak, dia tidak akan lupa, dan mencatat semua apa saja yang kita lakukan. Maka seorang yang beriman kepada Allah meyakini Allah itu melihat apa yang dia lakukan, baik di tempat keramaian dilihat oleh manusia ataupun di tempat yang tersembunyi. Maka dia akan senantiasa menjaga amalannya, yaitu amalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak yakin kita Allah melihat perbuatan kita, maka seseorang mungkin akan membaguskan solatnya ketika berada di samping mertuanya atau di samping ustadznya. Tetapi di saat lain, ketika tidak ada yang melihat, bisa jadi bukan saja solat yang asal-asalan, mungkin dia tidak solat. Tinggal dia katakan nanti saya sudah solat, dia akan mudah berdusta. Tapi yakinlah, tidak ada satupun perbuatan dan tidak ada satupun kalimat yang luput dalam ilmu Allah. Dan lebih dari itu semuanya tercatat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat yang kita ucapkan, yang diucapkan oleh lisan kita, kecuali ada raqib dan atid yang mencatat, yang mengabadikan semua apa yang kita ucapkan. Dan nanti di akhirat kelak, setiap kita akan menerima buku catatan amal kita. Dan di saat itulah manusia akan terheran
Kemudian dia mengatakan, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Bagaimana kitab ini, kitab catatan amal kita, tidak ada satupun yang luput dalam catatan tersebut. Saghiratan atau kabiratan, yang besar amalan, yang nampak, yang terlihat, ataupun yang kecil, yang tersembunyi, semuanya tercatat dengan rapi. Tidak ada satupun yang luput. Maka kalau kita memiliki pemahaman seperti ini, atau yang disebut dengan muraqabatullah, merasakan Allah hadir, melihat, memantau, mengetahui apa yang kita lakukan, maka kita akan senantiasa menjaga diri kita, menjaga amalan kita, agar tidak melakukan amal dan perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, yang juga perlu kita pahami terkait dengan amal dan perbuatan kita, yaitu hadis Rasulullah SAW menyebutkan la darara wa la dirar. Apa maknanya? Hendaknya setiap kita tidak melakukan perbuatan yang akan mendatangkan mudarat untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Ada orang berprinsip atau punya pemahaman, saya bebas, saya merdeka melakukan apa saja selagi tidak mengganggu orang lain. Dan sebetulnya kalau kita pahami, tidak ada kita manusia ini yang bebas. Tidak ada yang merdeka tanpa ada ikatan dan tanpa ada aturan. Kalau mau seperti itu, ada makhluk Allah yang lain namanya binatang. Tetapi manusia yang Allah berikan akal, Allah berikan hati, ada aturan-aturan yang mengikat. Kapan seorang dikatakan merdeka? Seorang dikatakan merdeka ketika dia mampu menghambakan dirinya kepada Allah. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Tetapi selama dia menjadi hamba dari manusia, budak dari manusia, budak dari harta dan pangkat, maka hakikatnya dia bukanlah manusia yang merdeka. Maka oleh sebab itu, setiap kita harus berfikir sebelum melakukan suatu pekerjaan dan amal. Apakah perbuatan kita ini mendatangkan mudarat untuk kita? Kalau tidak mendatangkan mudarat untuk kita, kita perlu menanya lagi, apakah mendatangkan mudarat untuk orang lain? Mohon maaf, di antara kita, di antara orang tua kita mungkin masih ada yang merokok. Kemudian mengatakan, kalau merokok itu merusak, hanya merusak diri saya saja. Dia meyakini seperti itu, padahal merusak diri sendiri, diri inilah milik Allah, itu sesuatu yang terlarang. Apalagi ditinjau dari sisi kedokteran, merokok itu merusak diri sendiri dan juga merusak orang di sekitarnya. Dan Rasulullah mengatakan la dharara wa la dirar. Jangan kalian melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan mudarat untuk diri kalian dan juga mendatangkan mudarat untuk orang lain. Maka kalau kita beramal sesuai dengan bingkai ini, kita insya Allah tidak akan menjadi manusia yang semena-mena. Betapa banyak contoh hari ini untuk mengamankan pangkat dan jabatannya, seseorang melakukan apa saja, mengorbankan bawahannya, bahkan mungkin sampai membunuh bawahannya, dilakukan. Tidak berfikir kalau perbuatannya itu akan merusak dirinya cepat atau lambat di dunia ataupun di akhirat, dan juga merusak orang lain. Maka ini kaidah yang kedua terkait dengan amal yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, kaidah yang terkait dengan amal, yaitu al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya setiap amal yang kita lakukan itu tidak berhenti pada saat itu saja. Setiap amal yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita kerjakan, itu akan ada balasannya.
baik balasan tersebut Allah segerakan di dunia atau Allah akhirkan di akhirat kelak, tetapi semuanya itu akan ada balasan. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Kalau perbuatan baik, perbuatan soleh yang kita lakukan, membantu orang yang butuh, membantu orang yang lemah, maka insya Allah balasannya juga adalah kebaikan. Dan sebaliknya, ketika amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang tidak baik, maka balasan dari Allah juga adalah balasan yang tidak baik. Ini Allah katakan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, kita berbuat baik kepada orang lain, kita membantu orang lain, kita meringankan beban orang lain. Yang perlu kita pahami bahwasanya kebaikan pertama itu kembali kepada kita sebelum kepada orang yang kita bantu. Bisa saja kita membantu orang lain, tetapi belum begitu terbantu, belum menyelesaikan masalahnya. Tetapi yakinlah, kalau kita membantu seorang hamba, Allah akan membalas kebaikan kita. In ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum, dan jika kalian melakukan perbuatan yang tidak baik, maka balasannya juga akan kembali kepada kalian. Sekecil apapun perbuatan baik tersebut, dan juga sekecil apapun perbuatan yang tidak baik tersebut, akan ada balasannya. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan perbuatan yang baik, sekecil apapun perbuatan tersebut, yakinlah dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan syar, perbuatan kejahatan, sekecil apapun perbuatan tersebut, maka dia juga akan mendapatkan balasan dari perbuatan yang dia lakukan. Maka oleh sebab itu, semua kaidah ini, dari kaidah yang pertama, kedua, dan ketiga, kalau kita pahami secara baik, kita yakini secara benar, maka insya Allah akan membingkai setiap amal dan perbuatan kita, sehingga perbuatan dan amal kita adalah perbuatan yang saleh, perbuatan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang akan mendatangkan keselamatan untuk kita. Sebagaimana Allah katakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Yang akan menyelamatkan kita adalah salah satunya adalah amal soleh kita. Dan itulah beberapa kaidah, beberapa bingkai yang perlu kita pahami agar dari diri kita, dari badan kita, dari anggota tubuh kita muncul perbuatan dan amal-amal soleh, dan terjauh dari amal-amal yang toleh, amal-amal yang buruk yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظ أولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام اللهم احفظهم من كل مكر وسوء وفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إليهم الإيمان والإسلام والقرآن والصلاة والعلم والعلماء والدعوة والعمل الصالح اللهم حبب إليهم كل خير يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر